Gali adalah seorang pemuda yang dipekerjakan sebagai pembantu di rumah Resti. Seorang janda kaya asal Jerman yang hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan tragis yang merenggut suaminya, Bayu. Kehidupannya kini terbatas setelah kecelakaan, itu membuatnya lumpuh. Dalam perjalanan mereka berdua, Gali tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga berusaha untuk mengisi kekosongan emosional yang dirasakan oleh Resti. Namun, di balik tugasnya sebagai pembantu, Gali menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup keduanya. Gali merasa sedikit cemas saat pertama kali melangkah ke dalam rumah besar itu. Rumah yang dulunya penuh tawa dan ceria, kini sunyi dan terasa begitu berat. Langkahnya menggema di lantai kayu yang halus, menciptakan suasana yang kaku di setiap sudut rumah besar milik Resti. Meski rumah ini mewah, Gali bisa merasakan kesedihan yang menempel di setiap dindingnya. Tidak ada lagi tawa bahagia atau riuhnya kehidupan. Yang ada hanya kesepian yang menyelimuti seluruh ruangan. Ia memandang sekeliling, menyadari betapa luasnya rumah itu. Tentu saja, ini adalah rumah seorang janda kaya yang dulunya hidup bahagia bersama suaminya, Bayu. Tetapi, setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Bayu, hidup Resti berubah total. Rumah yang dulunya penuh warna kini berubah menjadi penjara yang membelenggu Resti. Seorang wanita yang kini hanya bisa duduk di kursi roda, terbatas oleh kondisi fisiknya. Selamat pagi, Nona Resti. Saya Gali, pembantu yang baru mulai bekerja di sini. Suara Gali terdengar ragu, meskipun ia berusaha terdengar ramah. Resti, yang tengah duduk di kursi roda di ruang tamu, hanya mengangkat kepala. Wanita itu menatap Gali dengan pandangan kosong yang agak terkejut, seolah tidak yakin apakah dia benar-benar membutuhkan seorang pembantu. Apa kamu yakin bisa bekerja di sini? Resti bertanya dengan suara yang datar, seolah tidak ada ekspresi, apapun yang tersisa di wajahnya. Aku tidak butuh banyak orang. Gali sedikit terdiam. Dia tahu bahwa Resti adalah wanita yang lebih suka mengurung diri dalam kesedihannya daripada berinteraksi dengan orang lain. Namun ia tahu pekerjaan ini adalah kesempatan baginya untuk bertahan hidup, dan mungkin juga kesempatan untuk membantu Resti keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Saya akan melakukan apa saja yang dibutuhkan, Nona Resti, jawab Gali dengan suara lembut. Resti mengangguk pelan dan kembali menatap keluar jendela. Ada kesepian yang begitu mendalam dalam tatapannya, yang terasa menembus hati Gali. Ia bisa merasakan beban yang sedang dipikul wanita itu, meski ia tak tahu seberapa besar itu. Resti adalah seorang wanita yang pernah memiliki segalanya. Suami yang tampan, hidup yang nyaman, dan masa depan yang cerah. Tetapi kecelakaan itu merenggut semuanya dalam sekejap. Kini, ia terperangkap dalam dunia yang hanya penuh dengan kenangan dan rasa sakit. Gali berjalan menuju ruang dapur, mencoba mengalihkan perhatian dengan memulai pekerjaan yang telah diberikan padanya, membersihkan rumah dan menyiapkan makan siang untuk Resti. Ia tahu, tugasnya tidak hanya sekadar mengurus pekerjaan rumah tangga. Lebih dari itu, ia harus menjadi penghibur bagi Resti, meskipun ia tidak tahu apakah dirinya mampu melakukannya. Ia hanya bisa berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Resti akan mulai terbuka dan menerima kehadirannya. Sambil membersihkan meja makan, Gali mendengar suara Resti dari ruang tamu. Jika kamu butuh waktu untuk beristirahat, silakan saja. Aku tidak membutuhkan banyak perhatian. Gali menatapnya sejenak dari balik pintu dapur, mencoba membaca perasaan Resti yang seakan tertutup rapat. Namun, ia tahu satu hal. Pekerjaan ini bukan sekadar tentang memberi perhatian fisik. Ia ingin memberi Resti lebih dari itu, sesuatu yang lebih sulit didapatkan. Perhatian emosional, harapan, dan mungkin sedikit kebahagiaan yang telah lama hilang. Hari-hari pertama di rumah Resti terasa sunyi dan lambat bagi Gali. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk memastikan segala sesuatunya siap, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan menemani Resti yang lebih sering menghabiskan waktu di kursi roda daripada bergerak kemanapun. Ketika ia melihat mata Resti yang terpejam setiap kali menyendiri, ia tahu betapa besar luka yang sedang disembunyikan di dalam hati wanita itu.
Beberapa hari berlalu, dan Gali mulai mengenali rutinitas harian di rumah besar itu. Setiap kali ia berbicara dengan Resti, ia tidak pernah mendapatkan respons yang hangat. Resti hanya mengangguk atau menggelengkan kepala, jarang sekali mengungkapkan perasaannya. Namun Gali tidak menyerah. Ia tahu ia harus lebih sabar. Suatu pagi, Gali mencoba untuk mengajak Resti keluar ke taman belakang. Meski sulit untuk meyakinkan Resti, ia akhirnya berhasil membujuknya. Gali mendorong kursi roda Resti melalui halaman yang luas, di mana bunga-bunga yang dulunya indah kini sudah mulai layu, tak terawat. "Saya tahu ini bukan yang terbaik, Nona Resti," kata Gali dengan lembut. "Tapi setidaknya kita bisa menikmati sedikit udara segar." Resti hanya diam, namun Gali bisa melihat dari cara Resti mengangkat wajahnya sedikit. Ada sedikit kelegaan. Mungkin itu adalah langkah kecil yang pertama menuju penyembuhan. Gali tidak berharap banyak. Ia hanya ingin Resti tahu bahwa ada kehidupan di luar dinding rumah besar itu, dan ia tidak perlu terkurung dalam kesedihan yang tak berujung. Hari itu tidak banyak berubah, tetapi bagi Gali, melihat sedikit senyum yang mengembang di wajah Resti, sudah cukup untuk memberi harapan bahwa mungkin, sedikit demi sedikit, ia bisa membantu wanita itu kembali menemukan jalan menuju kebahagiaan. Pagi itu, seperti biasa, Gali datang lebih awal. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang padat, menyiapkan sarapan untuk Resti, merapikan rumah, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Rumah besar milik Resti masih tetap sama, tak banyak berubah, kecuali suasana yang tampak semakin sunyi dan hampa. Walau di luar rumah terlihat begitu indah, udara segar dan pepohonan yang menjulang tinggi, semuanya terasa jauh dari jangkauan Resti. Gali masuk ke ruang tamu dan melihat Resti tengah duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah jendela. Tatapannya kosong, seolah dunia luar tidak ada artinya. Gali tahu, meskipun Resti tampak tenang, hatinya jauh dari damai. "Selamat pagi, Nona Resti," sapa Gali dengan suara lembut, mencoba menghidupkan suasana. Resti hanya mengangkat kepala dan memberikan anggukan singkat. "Pagi, Gali." Meski jawaban Resti singkat, Gali tahu bahwa itu adalah kemajuan kecil. Sebelumnya, Resti lebih banyak menghindari kontak mata dan berbicara dengan suara pelan, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Gali pun merasa sedikit lega mendengar suaranya, meskipun nada itu tetap terasa datar. Hari itu, Gali sudah mempersiapkan sesuatu yang berbeda. Ia membawa beberapa bahan makanan untuk memasak makan siang. Bukan hanya makanan biasa, tapi hidangan yang dulu sangat disukai oleh Resti dan Bayu. Gali mengingat Resti pernah bercerita tentang kebiasaan suaminya yang sangat menyukai masakan tertentu, dan Gali berpikir bahwa mungkin makanan itu bisa sedikit mengembalikan kenangan manis bagi Resti. "Gali, kamu masak apa?" Resti bertanya tanpa banyak ekspresi, tapi suara itu terdengar sedikit lebih tertarik daripada biasanya. "Ini masakan yang dulu sering dimasak oleh Nona Bayu untuk Nona Resti," jawab Gali sambil tersenyum. "Saya pikir mungkin Nona akan suka, sebagai kenangan." Resti menatap Gali sejenak, matanya seolah menembus jauh ke dalam, mencari makna dari kata-kata itu. Gali merasa gugup, tetapi ia terus berusaha berbicara dengan lembut. "Terima kasih, Gali," jawab Resti akhirnya. Suaranya lebih halus dari sebelumnya. "Kamu masih ingat apa yang aku sukai?" Gali tersenyum, meski hatinya sedikit terharu mendengar Resti berbicara dengan cara yang lebih lembut. Ia tahu bahwa makanan itu, meskipun hanya sedikit, bisa membuka sedikit pintu yang tertutup rapat dalam diri Resti. Mereka duduk bersama di meja makan, dan Gali melayani Resti dengan penuh perhatian. Sepanjang makan, mereka berbicara lebih banyak daripada biasanya. Resti mulai membuka diri sedikit demi sedikit, bercerita tentang kenangan indah bersama Bayu. Ia mengingat bagaimana Bayu selalu membuatkan makanan favoritnya setiap kali ia merasa lelah atau tertekan. Tertawa bersama, berbicara tentang masa depan, dan menikmati waktu bersama. Itu adalah masa-masa yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tentu saja, aku masih ingat cara Bayu membuatkan pasta ini. Dia selalu melakukannya dengan penuh cinta, kata Resti. Suaranya terdengar agak terharu.
Dia benar-benar tahu bagaimana cara membuatku merasa bahagia. Gali mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaan Resti. Ia tahu betapa besar kehilangan yang dirasakan oleh wanita itu. Tetapi ia juga tahu bahwa semakin Resti berbicara, semakin banyak ia bisa membantu mengatasi kesedihan itu, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai melanjutkan hidup tanpa Bayu. Resti melanjutkan, wajahnya terlihat semakin muram. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Gali merasa hati kecilnya sakit mendengar kata-kata itu. Ia tahu betapa dalamnya rasa kehilangan yang dirasakan Resti, dan ia juga tahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, yang bisa ia lakukan adalah tetap berada di sana, mendengarkan, dan memberikan dukungan. Kadang, Nona, kita memang harus memberi waktu untuk diri kita sendiri, kata Gali pelan. Tidak perlu terburu-buru, langkah kecil saja, seperti mencoba mengingat kembali hal-hal indah yang dulu ada, bisa menjadi awal yang baik. Resti menatap Gali dengan mata yang sedikit lebih lembut, meskipun masih ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Kamu baik sekali, Gali, katanya. Tetapi ada sedikit kebingungannya dalam suaranya. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua ini terasa sangat kosong. Gali hanya tersenyum, mencoba memberikan kenyamanan meski tidak bisa. Memberikan jawaban yang sempurna. Yang penting, Nona, kamu tidak sendirian. Aku di sini untuk membantu. Resti terdiam sejenak, mungkin memikirkan kata-kata Gali. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya, Gali semakin terikat dengan Resti, lebih dari sekadar pekerjaannya sebagai pembantu. Ia mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga mengisi kekosongan emosional yang jelas dirasakan oleh Resti. Setiap kali Resti tampak lebih ceria, bahkan hanya dengan sedikit senyum, itu sudah cukup membuat Gali merasa puas. Ia tahu, meskipun kecil, setiap langkah yang ia ambil untuk membantu Resti keluar dari kesedihannya adalah langkah yang tepat. Satu sore, setelah Gali menyelesaikan pekerjaannya di dapur, ia mendekati Resti yang sedang duduk di kursi roda di teras belakang rumah. Hari itu cukup cerah, dan sinar matahari terasa hangat. Resti menatap jauh ke taman belakang, dengan tatapan kosong namun sedikit lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Gali duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa. Kadang, kehadiran tanpa kata-kata lebih berarti daripada segala sesuatu yang bisa diucapkan. Aku merasa lebih baik hari ini, kata Resti akhirnya, setelah beberapa saat dalam keheningan. Mungkin ini aneh, tapi aku merasa sedikit lebih hidup. Gali tersenyum. Itu adalah kemenangan kecil, tetapi cukup berarti. Kadang, yang kita butuhkan hanya sedikit waktu dan seseorang yang mau mendengarkan, jawab Gali, mencoba mengerti tanpa harus menghakimi. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati sore yang tenang. Gali merasa sedikit lebih yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil bersama Resti adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa membawa Resti kembali ke kehidupan yang lebih cerah, meskipun mungkin bukan dalam cara yang ia bayangkan sebelumnya, on form or mini. Hari-hari semakin lama terasa lebih ringan, meskipun kesedihan masih menghiasi setiap sudut rumah besar itu. Gali mulai merasakan perubahan kecil pada Resti. Wanita itu, yang dulunya terperangkap dalam ruang hampa, kini mulai membuka sedikit demi sedikit pintu hatinya. Mereka tidak hanya berbicara tentang tugas rumah tangga atau Bayu, tetapi juga hal-hal lain yang mungkin bisa memberi sedikit warna dalam hidup mereka. Meskipun Resti tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan perasaannya, Gali bisa merasakannya melalui setiap kata dan gerakannya. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan, Gali duduk di samping Resti yang tengah menikmati secangkir teh. Matahari pagi yang masuk melalui jendela besar memberi sedikit kecerahan pada ruangan yang selama ini terasa gelap. Suasana menjadi lebih hangat, tidak hanya karena cahaya matahari, tetapi juga karena kenyamanan yang mulai terbangun di antara mereka. Terima kasih, Gali, kata Resti dengan suara lembut, mengangkat cangkir tehnya. Hari-hari terakhir ini, aku merasa sedikit lebih baik. Gali tersenyum.
meskipun hatinya tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk Resti. Menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi setelah kehilangan seseorang yang begitu berarti adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, mendengar kata-kata itu dari Resti memberikan harapan bahwa meskipun langkahnya kecil, mereka menuju arah yang benar. "Senang bisa membantu, Nona," jawab Gali dengan suara yang tenang. "Terkadang hanya perlu waktu untuk segala sesuatu, bukan?" Resti mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Gali dengan mata yang lebih hidup. Tidak lagi kosong, tidak lagi seperti menatap bayangan. Matanya penuh pertanyaan, kekaguman, dan mungkin sedikit rasa terima kasih. Hari itu, Gali memutuskan untuk mengajak Resti keluar rumah lagi. Tidak ada alasan khusus, hanya ingin mengubah suasana dan membiarkan Resti merasakan sedikit kebebasan. Gali menyiapkan kursi roda dengan hati-hati dan mengarahkannya ke taman belakang yang masih asri, meskipun sempat terbengkalai. Di sana, banyak bunga yang tidak terurus, tanaman yang tumbuh liar, dan rumput yang mulai memanjang. Namun, ada sesuatu yang tenang dan damai tentang tempat itu. "Saya pikir, taman ini bisa terlihat lebih indah jika sedikit dirawat," kata Gali dengan suara ceria. "Mungkin kita bisa mulai merawatnya sedikit-sedikit." Resti tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang taman yang tampaknya sudah lama tidak disentuh oleh siapapun. Wajahnya menunjukkan perasaan yang sulit dipahami, campuran antara keletihan dan kebingungan. Namun, ada perubahan kecil di sana, sebuah anggukan kecil. "Aku tidak tahu," kata Resti akhirnya. Suaranya terdengar ragu. "Tapi, mungkin itu ide yang baik." Gali merasa itu adalah langkah besar. Meskipun hanya sebuah langkah kecil, Resti mulai membuka pikirannya untuk kemungkinan baru. Ia tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi mungkin perawatan taman bisa menjadi cara bagi Resti untuk kembali merasakan sedikit kendali atas hidupnya. Mungkin merawat sesuatu yang lain bisa memberinya tujuan baru. Sesuatu untuk diperhatikan selain kesedihan yang selalu menghantuinya. Mereka mulai membersihkan taman sedikit demi sedikit. Gali menunjukkan cara-cara sederhana untuk memangkas tanaman, merapikan bunga yang hampir mati, dan menyiram tanaman yang sudah kekeringan. Tangan Resti terlihat canggung, tetapi ia mencoba, meskipun hanya sesekali. Gali tidak memaksanya, ia hanya bersabar dan memberinya waktu. "Aku dulu sangat suka berkebun bersama Bayu," kata Resti sambil menyentuh daun-daun tanaman. "Dia yang selalu mengatur semuanya. Aku hanya ikut saja." "Dulu ya?" Gali bertanya, meskipun ia tahu jawabannya. Mungkin ini bisa menjadi cara yang baik untuk mengingatnya. Resti terdiam, tapi kali ini ia tidak menghindari percakapan. Ada sesuatu yang hangat di dalam hatinya, meskipun tidak bisa dia jelaskan. Ia tersenyum samar, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan lebih fokus. Hari itu mereka bekerja selama beberapa jam di taman, dan meskipun hasilnya tidak sempurna, ada sesuatu yang mulai berubah. Taman itu terlihat sedikit lebih teratur, dan di mata Resti, ada kilau kecil dari kebahagiaan yang sudah lama hilang. Setelah selesai, mereka duduk di bangku taman yang terbuat dari kayu, menghadap ke pemandangan yang mereka ciptakan bersama. Gali merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang lebih ringan, lebih segar. "Terima kasih, Gali," kata Resti pelan, meskipun tidak terlalu mengarah pada pekerjaan mereka di taman. "Aku rasa aku mulai bisa merasa sedikit lebih baik. Mungkin ini adalah hal yang aku butuhkan." Gali tersenyum. Kata-kata itu lebih dari cukup baginya. Meskipun ia tahu perjalanan ini masih panjang, ia merasa mereka sedang menuju arah yang benar. Langkah-langkah kecil, perlahan-lahan, membangun kembali sesuatu yang telah lama hancur, membangun kembali kepercayaan, harapan, dan mungkin kebahagiaan yang telah lama hilang. Hari-hari berikutnya, Resti mulai menunjukkan perubahan yang lebih jelas. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar, menikmati taman yang perlahan-lahan menjadi lebih indah meskipun tak sempurna. Gali tetap di sana, dengan sabar, mendengarkan, dan memberikan dukungan. Ia tahu, meskipun Resti tidak langsung terbuka sepenuhnya, ada sebuah kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Terkadang, hal yang paling sederhana, seperti merawat
taman, atau berbicara tentang masa lalu bisa membawa perubahan yang lebih besar daripada yang dibayangkan. Dan Gali mulai menyadari bahwa meskipun ia datang hanya sebagai pembantu, ia kini menjadi bagian dari hidup Resti yang perlahan-lahan membuka diri untuk kembali merasakan hidupnya. Ini. Hari-hari berlalu, dan Gali semakin terbiasa dengan rutinitas hidup di rumah besar itu. Setiap pagi ia datang lebih awal untuk menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tugas-tugas itu terasa semakin ringan karena ia tahu, di balik rutinitas yang monoton itu, ia sedang melakukan sesuatu yang lebih penting, membantu Resti untuk kembali merasakan sedikit kebahagiaan, atau setidaknya kedamaian. Resti kini lebih sering berada di luar rumah, berjalan-jalan di taman yang telah mereka rawat bersama. Walaupun jarang berbicara banyak, Gali merasakan perubahan kecil pada Resti. Ia mulai lebih sering tersenyum, walaupun senyuman itu masih tampak agak terpaksa, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang masih enggan terbuka sepenuhnya. Namun, itu sudah cukup untuk membuat Gali merasa bahwa usaha-usahanya tidak sia-sia. Suatu pagi, ketika Gali sedang membersihkan ruang tamu, Resti datang menghampirinya dengan langkah yang agak lambat, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Gali, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan," kata Resti. Suaranya sedikit bergetar, seolah berat untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terpendam. Gali berhenti dari pekerjaannya, menatap Resti dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nona?" Resti menghela napas panjang, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa semakin sulit untuk mengingat bagaimana rasanya hidup bersama Bayu. Semakin lama aku berusaha, semakin aku merasa semua kenangan itu seperti kabur begitu saja." Gali merasa hatinya sedikit terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak menyangka bahwa Resti, meskipun mulai sedikit lebih terbuka, masih memendam rasa sakit yang begitu dalam. "Apa yang kamu maksud, Nona?" tanya Gali dengan lembut, ingin memastikan ia memahami perasaan Resti. "Aku ingat Bayu dengan sangat jelas. Segala sesuatu tentangnya, cara dia tersenyum, cara dia membuatku tertawa, bahkan suara dia saat dia memanggil. Namaku," Resti melanjutkan, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi semakin lama, rasanya kenangan itu mulai memudar. "Aku takut kalau aku tidak bisa mengingatnya lagi. Aku takut kalau aku mulai lupa tentang bagaimana rasanya dicintai oleh seseorang." Gali terdiam sejenak, merasakan beban yang sangat berat di kata-kata Resti. Ia tahu, meskipun Resti tampak seperti wanita yang kuat, di dalam dirinya ada perasaan takut yang mendalam. Takut kehilangan kenangan tentang orang yang sangat ia cintai, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. "Resti," Gali mulai berbicara dengan hati-hati. "Kenangan itu tidak akan hilang begitu saja. Bayu mungkin sudah tiada, tetapi cinta yang pernah kalian miliki itu tetap ada. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Mungkin kamu merasa kesepian dan bingung, tapi aku percaya bahwa kamu akan selalu ingat dia, bahkan jika itu terasa samar." Resti menatap Gali dengan mata yang penuh emosi, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat begitu rapuh. Ia menundukkan kepala, seolah mencoba mencerna kata-kata. "Gali, aku tahu itu, tapi setiap hari aku merasa semakin jauh dari kenangan itu. Aku merasa seperti aku kehilangan bagian dari diriku." Gali merasa simpati yang sangat besar kepada Resti. Ia bisa merasakan betapa dalamnya rasa kehilangan yang dirasakan oleh wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa untuk bisa keluar dari kesedihan ini, Resti harus menemukan caranya sendiri, bahkan jika itu berarti ia harus melalui rasa sakitnya. Kadang-kadang, untuk bisa merasa lebih dekat dengan kenangan, kita perlu memberi diri kita waktu, kata Gali dengan lembut. Mungkin kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Ingat lagi tentang momen-momen yang membuatmu bahagia bersama Bayu. Tidak perlu terburu-buru. Semua itu membutuhkan waktu. Resti mengangguk perlahan, meskipun ekspresinya masih tampak penuh kebingungan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, Gali, tapi aku ingin mencoba. Gali tersenyum, merasa sedikit lega. Kamu tidak harus siap sekarang, Nona. Aku di sini.
Jika kamu ingin berbicara, atau hanya ingin teman di sampingmu. Resti hanya diam, tetapi matanya tampak lebih lembut. Sebuah tanda bahwa ia mulai menerima kenyataan, bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendirian. Sejak percakapan itu, ada perubahan kecil yang terasa di antara mereka. Gali mulai lebih sering menemani Resti berbicara tentang kenangan-kenangan indah bersama Bayu. Meskipun itu membuat Resti merasa cemas dan takut akan kehilangan lebih banyak kenangan, ia juga merasa sedikit lebih ringan setelah berbicara. Namun, ada satu momen yang benar-benar mengubah segalanya. Momen yang mengungkapkan sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Satu malam, setelah makan malam yang sederhana, Gali dan Resti duduk di ruang tamu. Resti tampak lebih tenang dari biasanya, meskipun masih ada bayangan kesedihan di matanya. Tiba-tiba, Resti berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Gali, aku ingin memberitahumu sesuatu," katanya. Suaranya rendah namun jelas. "Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu tahu tentang Bayu." Gali menatap Resti, sedikit bingung. "Apa itu, Nona?" Resti menatapnya sejenak, seolah ragu, sebelum akhirnya berkata, "Sebelum menikah denganku, Bayu memiliki seorang adik yang tinggal di luar negeri. Namanya Gali." Nama itu terdengar familiar, tapi Gali tidak bisa langsung menghubungkannya. "Gali," ia mengulang, bingung. "Apakah kamu yakin?" Resti mengangguk perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, Gali. Bayu sangat dekat dengan adiknya. Mereka sangat dekat. Tapi setelah Bayu menikah denganku, adiknya tidak pernah lagi muncul di hidup kami. Aku selalu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Gali, tapi Bayu hanya mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya." Gali terdiam. Semua kata-kata Resti mulai mengalir seperti aliran sungai yang tak terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang mulai menghubungkan dirinya dengan masa lalu yang tak ia ketahui. Mengapa Bayu menyembunyikan sesuatu tentang adiknya? Mengapa nama Gali muncul dalam cerita ini? Gali mulai berbicara, suara yang sedikit tercekat di tenggorokan. "Saya ini Gali, adik Bayu." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam Resti. Ia terdiam, matanya terbelalak. Apa yang kamu katakan?" Gali mengangguk, tak mampu menyembunyikan fakta yang baru saja ia ungkapkan. "Saya adalah adiknya Bayu. Saya datang untuk merawatmu, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena saya ingin membantu kamu keluar dari kesedihanmu. Dan untuk mengenang Bayu dengan cara yang dia ingin." Keheningan menggelayuti ruangan. Resti menatap Gali dengan mata yang hampir tak percaya. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa kenyataan yang ia hadapi jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Kini, rahasia besar itu terungkap. Setelah pengakuan Gali yang mengguncang, suasana di rumah besar itu menjadi semakin canggung. Resti duduk terpaku di kursinya, matanya tak bisa lepas dari Gali yang berdiri di depannya dengan ekspresi serius. Ada keraguan, ada kebingungan, dan, yang lebih kuat, ada rasa takut yang mendalam. Ia tidak tahu harus merespon apa, bagaimana mengelola perasaan yang datang begitu mendalam, begitu mendalamnya hingga membuatnya sulit bernapas. Gali bisa merasakan ketegangan itu, meskipun ia telah mengungkapkan semuanya dengan jujur. Ia tahu, apa yang baru saja ia ungkapkan bukanlah hal yang mudah bagi Resti untuk diterima. Ia datang dengan tujuan mulia, ingin membantu Resti bangkit dari kesedihannya, tetapi kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa kehadirannya di sini jauh lebih kompleks daripada yang ia kira. "Aku tahu ini pasti mengejutkan," kata Gali dengan suara rendah, berusaha meredakan ketegangan yang semakin terasa. "Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikannya, Resti. Aku Gali, adik Bayu." Resti hanya menatapnya, bibirnya bergetar, seolah ingin berbicara, tetapi kata-katanya tertahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya suara Resti pecah, nyaris seperti bisikan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Resti bertanya, suaranya penuh dengan kesedihan dan kebingungan. "Kenapa kamu harus datang sebagai orang asing, berperan sebagai pembantu, sementara kamu adalah keluarga yang hilang dari hidupku?"
Gali menghela napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan menjadi momen yang sulit, tetapi ia harus menjelaskan segalanya. Ia tidak ingin Resti merasa dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana caranya memberitahumu, jawab Gali dengan penuh penyesalan. Bayu tidak pernah berbicara banyak tentang aku. Aku selalu merasa, mungkin ada alasan mengapa dia memilih untuk menjaga jarak. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kalian, dan aku tidak ingin membuat segala sesuatu semakin rumit. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Itu alasan utama aku di sini. Resti menunduk, menatap tangannya yang terlipat di atas meja. Gali bisa melihat air mata yang mulai mengalir di pipi Resti, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku merasa seperti aku terjebak dalam kebohongan besar. Resti mengaku, suaranya pecah. Selama ini aku menganggap kamu hanya orang asing yang baik hati, yang ingin membantu. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu sebenarnya adalah bagian dari masa lalu Bayu, bagian dari kenangan yang aku coba lupakan. Gali berjalan mendekat, duduk di sebelah Resti dengan hati-hati, tidak ingin terlalu memaksakan dirinya. Resti, aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya ingin membantu. Aku tahu kamu merasa sangat kehilangan setelah Bayu pergi, dan aku tahu tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tapi aku di sini bukan untuk menjadi pengganti. Aku di sini untuk memastikan kamu tidak sendirian. Resti menatap Gali dengan mata yang penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Gali. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Gali yang membuatnya tidak bisa melakukannya. Ia merasa, meskipun Gali datang dengan cara yang tidak tepat, ia datang dengan niat yang tulus. Sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dari hidupnya, kehadiran seseorang yang peduli. Namun, meskipun ada sedikit kenyamanan dalam kehadiran Gali, Resti juga merasa dikhianati. Selama ini, ia merasa begitu terperangkap dalam dunia kesedihan dan kehilangan. Dan kini, di hadapannya, ada orang yang ternyata sangat terkait dengan masa lalu itu. Gali adalah bagian dari Bayu, dan itu membuatnya merasa seperti ia tidak pernah benar-benar bisa lepas dari kenangan itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Resti mengaku, suaranya lirih. Aku merasa begitu banyak kebohongan yang sudah terjalin. Aku merasa seperti aku hidup dalam bayangan Bayu. Dan sekarang kamu datang dengan membawa kenyataan yang lebih pahit lagi. Gali menunduk, merasa sangat bersalah. Aku tahu ini tidak mudah, Resti. Aku tidak berharap kamu bisa menerima semuanya sekarang juga. Tapi aku harap, perlahan-lahan, kamu bisa melihat niat baikku. Aku ingin kamu bisa menemukan kebahagiaan lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun Bayu sudah tiada, kamu masih berhak untuk hidup dengan penuh kedamaian. Resti tidak menjawab, tetapi matanya mulai tampak lebih lembut. Ia merasa ada benarnya dalam kata-kata Gali, meskipun kesedihan itu masih begitu mengikat hatinya. Perlahan, ia meraih tangan Gali, menggenggamnya erat. Aku ingin percaya padamu, Gali. Tapi aku takut. Takut kalau aku membuka hatiku, aku akan kehilangan kenangan tentang Bayu. Aku takut aku akan melupakan dia. Gali mengusap tangan Resti dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Kamu tidak akan pernah melupakan Bayu, Resti. Kenangan tentang dia akan tetap ada, tidak peduli seberapa banyak waktu berlalu. Yang aku ingin bantu adalah memberikanmu ruang untuk menyimpan kenangan itu tanpa membuatnya menguasai hidupmu. Bayu ingin kamu bahagia, bukan terjebak dalam kesedihan. Resti menunduk, merenung sejenak. Perasaan campur aduk itu memenuhi dadanya. Ia ingin meresapi kata-kata Gali, ingin membuka hatinya untuk menerima kenyataan yang baru saja terungkap, tetapi ia juga merasa begitu terluka. Keberadaan Gali sebagai adik Bayu membuka luka lama yang belum pernah sembuh. Namun, pada saat itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah harapan, meskipun kecil, mulai tumbuh. Ia merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kehidupan setelah kehilangan. Tidak ada yang bisa menggantikan Bayu, tetapi mungkin
Dengan waktu, ia bisa mulai menerima kenyataan bahwa ia berhak untuk melanjutkan hidupnya. Aku akan mencoba, Gali. Resti berkata akhirnya, suara yang hampir tak terdengar. Aku akan mencoba untuk mempercayaimu. Meskipun ini sulit, aku ingin mencoba untuk hidup lagi. Gali tersenyum dengan penuh harapan. Itu sudah langkah yang besar, Resti. Dan aku akan selalu ada di sini, kapanpun kamu membutuhkan seseorang. Hari itu, meskipun semuanya masih terasa rumit dan penuh dengan ketidakpastian, ada sedikit cahaya yang mulai menembus kegelapan. Mungkin perjalanan mereka belum selesai, tapi setidaknya mereka mulai berjalan bersama, menghadapinya satu langkah pada satu waktu. Minggu-minggu berlalu, dan rumah besar milik Resti semakin terasa hidup. Meski masih banyak kesedihan yang terpendam di hati Resti, Gali bisa melihat perubahan kecil yang berarti. Resti mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, tidak hanya di taman, tapi juga berkeliling kota, meski dengan kursi rodanya. Setiap langkah kecil yang diambil Resti seolah menjadi kemenangan, dan Gali merasa bangga bisa menyaksikan proses itu. Tapi meskipun ada kemajuan, ada saat-saat tertentu yang menunjukkan betapa dalamnya luka di hati Resti. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Resti tiba-tiba terdiam lama. Gali yang melihatnya pun langsung mendekat, khawatir ada sesuatu yang mengganggunya. "Nona Resti, ada apa? Kenapa tampak cemas?" tanya Gali dengan lembut, mencoba memecah keheningan yang mulai terasa tebal di udara. Resti mengangkat wajahnya, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Aku baru saja ingat sesuatu," jawabnya pelan. "Kenangan tentang Bayu. Tentang bagaimana kami dulu selalu berencana untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kami jelajahi. Tapi sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan kosong." Gali merasa hatinya tertekan mendengar itu. Ia tahu, kenangan-kenangan seperti itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Bayu, yang dulu menjadi penopang hidup Resti, kini hanya tinggal bayangan yang menghantui setiap langkahnya. "Tapi kamu masih bisa pergi, Resti. Ada banyak tempat yang bisa kamu jelajahi. Tempat-tempat yang belum pernah Bayu lihat. Mungkin kamu tidak perlu melakukannya untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri." Resti menatapnya dengan ragu. "Aku takut, Gali. Takut kalau dengan pergi ke sana, aku hanya akan mengingat Bayu lebih banyak lagi. Aku takut aku akan kehilangan dia selamanya jika aku mulai melangkah ke depan." Gali mengangguk pelan, memahami betul perasaan Resti. "Mungkin itu benar, Nona. Tapi aku yakin, semakin lama kamu menahan diri, semakin berat perasaan itu. Kamu perlu memberi dirimu ruang untuk menyembuhkan. Itu tidak berarti kamu melupakan Bayu. Itu berarti kamu memberi kesempatan pada hidupmu untuk kembali bersinar." Resti diam sejenak, seolah berpikir mendalam. Gali bisa melihat pergolakan batin yang sedang dialami oleh Resti. Ia tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia percaya bahwa langkah-langkah kecil bisa membawa Resti kembali ke kehidupan yang lebih penuh. "Aku ingin mencoba." Akhirnya Resti mengucapkan kata-kata itu dengan pelan, tetapi ada tekad yang tercermin dalam suaranya. "Aku ingin mencoba untuk pergi ke tempat-tempat itu. Untuk diriku, bukan untuk Bayu." Gali tersenyum lega. "Itu keputusan yang sangat baik, Nona. Aku akan menemanimu jika kamu mau." Resti menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia tersenyum dengan tulus. "Terima kasih, Gali. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan bisa mengambil langkah ini." Hari-hari berikutnya diwarnai dengan persiapan. Mereka memilih tempat yang sudah lama Bayu dan Resti rencanakan untuk dikunjungi, tempat yang penuh kenangan. Gali mendampingi Resti, selalu dengan penuh perhatian dan kesabaran, mendengar setiap cerita yang Resti ceritakan tentang Bayu dan impian mereka berdua. Namun, perjalanan menuju pemulihan Resti bukanlah perjalanan yang mulus. Ada hari-hari di mana Resti merasa terjatuh kembali dalam kesedihannya, dan Gali harus dengan sabar menariknya keluar dari jurang kesedihan itu. Terkadang saat-saat seperti itu sangat sulit, dan Gali merasa dirinya hampir kehabisan kata-kata. Tetapi ia tahu kehadirannya adalah hal yang terpenting. Suatu hari,
Mereka tiba di sebuah kota kecil yang menjadi tujuan pertama mereka. Kota itu berada di tepi laut, tempat yang selalu mereka rencanakan untuk dikunjungi bersama Bayu. Resti terlihat lebih tenang saat mereka berjalan di sepanjang pantai, meskipun kursi roda yang ia gunakan kadang membuatnya kesulitan. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa lebih ringan di hati Resti. "Ini indah," kata Resti. Suara rendah namun penuh dengan kekaguman. "Dulu, Bayu dan aku pernah membicarakan tentang pantai ini. Kami ingin berjalan di sini, melihat matahari terbenam bersama." Gali melihat Resti dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan seksama. "Dan kamu bisa melakukannya sekarang," jawabnya dengan lembut. "Tidak bersama Bayu, tetapi dengan dirimu sendiri." Resti tersenyum, meskipun senyum itu masih tampak sedikit rapuh. "Aku selalu merasa seperti pantai ini adalah bagian dari kenangan yang aku takuti. Tapi sekarang, aku merasa sedikit lebih damai. Tidak ada lagi rasa takut untuk melihatnya, untuk merasakannya." Gali mengangguk, merasa lega melihat perubahan kecil itu. Ia tahu, meskipun perjalanan ini panjang, setiap langkah kecil yang Resti ambil adalah kemenangan. Dan itu, bagi Gali sudah lebih dari cukup. Setelah beberapa hari di kota itu, mereka melanjutkan perjalanan, mengunjungi tempat-tempat lain yang penuh kenangan bagi Resti dan Bayu. Setiap kali mereka berhenti di suatu tempat, Resti semakin terbuka. Cerita-cerita tentang Bayu keluar begitu alami, dan Gali merasa ia mulai memahami Bayu lebih dalam melalui cerita-cerita itu. Walaupun ia adalah adik Bayu, Gali merasa seolah-olah mengenal kakaknya lebih baik setelah mendengar cerita-cerita yang Resti bagi. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, Resti berkata dengan suara yang lebih tegas, meski masih ada kesedihan di dalamnya. "Gali, aku merasa aku mulai bisa berdamai. Dengan Bayu, dengan diriku, sendiri. Aku masih mencintainya, dan aku tahu aku akan selalu mengingatnya. Tapi aku juga tahu sekarang, bahwa aku harus melanjutkan hidupku." Gali menatapnya dengan penuh kehangatan. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Resti. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan masih banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Tapi aku yakin kamu bisa melaluinya." Resti mengangguk pelan. "Aku akan melakukannya. Untuk Bayu, dan untuk diriku." Hari itu, di kafe yang sederhana itu, Resti merasakan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahwa ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia mulai mengerti bahwa meskipun Bayu sudah tiada, ia masih bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan bagi Gali, itu adalah langkah pertama yang paling penting, langkah menuju pemulihan dan mungkin ke sebuah awal yang baru. Faro Mini, beberapa minggu setelah perjalanan mereka yang penuh makna, Resti mulai merasa lebih kuat. Ada perubahan besar dalam dirinya. Meskipun perasaan sedih itu masih ada, kini lebih terkontrol, lebih teratur. Gali merasakan perubahan itu dengan jelas. Resti kini mulai kembali ke rutinitas sehari-hari, melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan lagi. Ia bahkan mulai berbicara tentang masa depan, meskipun dengan hati-hati. Setiap percakapan terasa lebih ringan, lebih hidup. Namun Gali tahu, meskipun Resti tampak lebih baik, ada satu hal yang masih belum terselesaikan. Meskipun Resti sudah berani menghadapi kenangan, ada satu kenyataan yang belum Resti terima sepenuhnya. Perasaan bahwa hidupnya setelah Bayu tidak akan pernah sama lagi. Gali sering merasa Resti masih berjuang dengan pemikiran itu. Seperti ada sebuah pintu yang tak bisa ia buka, sebuah ruang yang tak bisa ia masuki. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana di ruang makan besar rumah Resti, mereka duduk bersama di sofa. Resti tampak kelelahan, tapi senyum tipis yang menghiasi wajahnya memberi kesan bahwa ia merasa lebih tenang. Gali memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ingin ia sampaikan, sesuatu yang mungkin bisa membuka jalan bagi Resti, untuk akhirnya melepaskan semua perasaan yang terpendam. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin agak sulit, Resti," kata Gali dengan suara hati-hati, memastikan ia tidak membuat suasana menjadi tegang.
Resti menatapnya, matanya sedikit bingung. Apa itu, Gali? Gali menghela napas, berusaha menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku tahu kamu sudah mulai berproses dengan baik, tapi aku merasa ada satu hal yang masih mengikatmu. Itu tentang masa depanmu. Aku tahu kamu merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menggantikan Bayu, dan aku mengerti itu. Aku hanya ingin kamu tahu kalau kamu tidak perlu menjalani hidup ini sendirian. Resti mengerutkan kening, ragu dengan arah pembicaraan Gali. Maksudmu? Aku sudah menjadi bagian dari hidupmu, Resti. Sejak aku datang ke sini, aku tidak hanya menjadi orang yang membantu kamu secara fisik, tetapi juga emosional. Dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani untuk memikul semua itu sendiri. Kita ini bukan hanya dua orang yang kebetulan bertemu, kita punya hubungan yang lebih dari sekadar pembantu dan majikan, ujar Gali, sedikit menggigit bibirnya. Resti terdiam, menatap Gali dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada keraguan, ada kebingungan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin Resti sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Apa maksudmu? Tanya Resti perlahan. Gali menunduk, menatap tangannya yang terlipat di atas paha. Aku tahu ini sulit untuk dibicarakan, tapi aku merasa bahwa mungkin aku sudah lebih dari sekadar orang yang hanya ada di sini untuk membantu kamu. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu, Resti. Aku ingin terus ada untuk kamu. Tidak hanya sebagai pembantu atau orang yang kamu andalkan. Aku ingin menjadi sesuatu yang lebih. Resti terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh dengan ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ia menatap Gali dengan tatapan kosong, seolah-olah mencari jawaban di matanya. Mencari tahu apakah ini hanya sekadar perasaan sementara atau sesuatu yang lebih mendalam. Aku tahu ini mengejutkan. Gali melanjutkan, suara sedikit bergetar. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan dengan perasaan ini. Aku hanya ingin jujur padamu. Aku tidak bisa terus tinggal di sini hanya sebagai orang yang ada di sekitar kamu. Aku ingin kita lebih dari itu. Aku ingin kita saling berbagi hidup, meskipun aku tahu kita datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Resti menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna kata-kata Gali. Ada perasaan hangat yang tumbuh di dadanya, tapi di saat yang sama, ada kekhawatiran yang membuatnya ragu. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi perasaan yang begitu tulus dan besar yang baru saja diungkapkan oleh Gali. Gali menunduk, merasa seolah-olah ia telah mengungkapkan terlalu banyak dan terlalu cepat. Aku tidak berharap kamu memberikan jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Resti mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia merasa bingung, namun di sisi lain, ada rasa yang begitu mendalam yang mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama ia coba untuk hindari. Perasaan yang melibatkan Gali lebih dari sekadar teman atau orang yang hanya ada di sekitarnya untuk membantu. Gali memberi ruang pada Resti untuk berpikir, tidak memaksakan apapun. Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat, hanya suara detakan jam dinding yang terdengar, mengisi ruang kosong di antara mereka. Aku tidak tahu harus berkata apa, Gali. Akhirnya Resti berkata. Suaranya sedikit serak. Aku belum siap untuk merasa seperti ini lagi. Setelah Bayu pergi, aku takut kalau aku membuka hatiku, aku akan melupakan dia. Aku takut jika aku mulai menerima perasaan ini, aku akan melupakan kenangan tentangnya. Gali mengangguk, mencoba memahami perasaan Resti yang begitu kompleks. Aku tidak akan pernah meminta kamu untuk melupakan Bayu, Resti. Aku tahu kamu tidak akan pernah melupakan dia. Tapi aku berharap, perlahan-lahan, kamu bisa memberi ruang di hatimu untuk seseorang yang bisa menemanimu berjalan ke depan. Resti menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Dan aku tahu aku sudah mulai merasa lebih baik, lebih hidup. Tapi aku takut aku terlalu cepat bergerak maju. Aku takut aku menyakiti diriku sendiri dan kamu jika aku mulai membuka hati ini. Gali mendekat,
meraih tangan Resti dengan lembut. Aku tidak akan pernah terburu-buru, Resti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, bukan hanya sebagai orang yang membantu, tetapi sebagai seseorang yang peduli. Kamu tidak perlu takut menghadapi perasaan ini. Resti terdiam, membiarkan kata-kata Gali meresap ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada kemungkinan untuk membuka hatinya lagi. Bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk membiarkan masa depan masuk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, atau seberapa jauh perasaan ini bisa berkembang. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Resti merasa ada sedikit harapan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberi arti dalam hidupnya. Terima kasih, Gali, ujar Resti, suaranya penuh dengan rasa terima kasih dan keraguan yang bercampur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku akan mencoba untuk diriku sendiri. Gali tersenyum, meski senyumnya tampak penuh harapan dan kesabaran. Itu sudah cukup, Resti. Aku akan tetap ada di sini, apapun yang terjadi. Malam itu, meskipun penuh dengan ketegangan dan perasaan yang masih bertentangan, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tidak ada janji-janji besar, hanya langkah-langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain, dan tentang bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan mereka bersama, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Pak Omini, waktu berlalu begitu cepat. Beberapa bulan setelah percakapan yang penuh emosi antara Gali dan Resti, kehidupan mereka mulai menemukan ritme baru. Tidak ada ledakan perubahan yang langsung terjadi, tetapi ada kemajuan kecil yang terasa nyata. Resti masih merasakan kekosongan yang sulit dihilangkan. Namun kini ia sudah belajar menerima bahwa hidup memang tidak bisa kembali seperti semula. Ia mulai menerima kenyataan bahwa meskipun Bayu sudah tiada, hidup tetap harus dilanjutkan. Gali, yang selama ini dengan sabar menemani Resti, merasa bahwa ia sudah mulai menemukan tempatnya dalam hidup Resti. Tidak hanya sebagai seorang yang merawat, tetapi juga sebagai teman yang mendalam. Keduanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Berjalan-jalan di taman, duduk berjam-jam mengobrol tentang segala hal, dan terkadang hanya menikmati keheningan bersama. Gali semakin menyadari bahwa ia bukan hanya merasa bertanggung jawab terhadap Resti, tetapi juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin terus ada dalam hidupnya, lebih dari sekadar pembantu atau teman. Namun, meskipun ada perasaan itu, Gali tidak pernah memaksakan apapun. Ia sadar bahwa Resti perlu waktu untuk menerima perasaan barunya. Ia memilih untuk menunggu dengan sabar, memberikan ruang bagi Resti untuk menemukan dirinya sendiri, dan memahami apa yang ia inginkan. Suatu sore yang cerah, saat mereka duduk bersama di taman rumah, Resti mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ada ketenangan yang lebih dalam suaranya, dan pandangannya seolah mengarah pada sesuatu yang baru. Gali, suara Resti terdengar lebih mantap. Aku ingin berterima kasih padamu. Untuk semua yang kamu lakukan untukku. Untuk semua waktu yang kamu habiskan untuk mendengarkan aku, untuk semua sabar yang kamu tunjukkan. Gali tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Resti. Aku di sini karena aku peduli padamu. Tidak ada yang perlu kamu terima kasihnya. Resti menggelengkan kepala, matanya lembut namun penuh dengan tekad. Tidak, kamu sudah lebih dari cukup. Kamu telah mengubah hidupku dalam cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dulu aku merasa seolah hidupku berakhir bersama Bayu, tapi sekarang aku mulai merasa seperti hidupku baru dimulai, dan itu semua karena kamu. Gali menunduk, terharu mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena perasaannya begitu campur aduk. Aku hanya ingin kamu bahagia, Resti. Resti diam sejenak, matanya berkelip seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Gali, aku tahu ini mungkin terdengar terlalu cepat, tapi aku sudah memikirkannya lama. Aku ingin melangkah maju. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru, bersama denganmu. Jantung Gali berdegup kencang. Apa maksudmu? Resti menarik napas dalam-dalam,
lalu menatap Gali dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku ingin mencoba membuka hati ini lagi. Hati tidak hanya untuk kenangan tentang Bayu, tetapi juga untuk masa depan yang mungkin kita bangun bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa aku siap. Aku siap untuk memberi kesempatan pada diriku sendiri. Dan pada kita. Gali merasa seolah dunia berhenti sejenak. Semua yang ia harapkan, semua yang ia rasa selama ini, tiba-tiba menjadi kenyataan. Dengan senyuman yang sulit ia sembunyikan, Gali mendekatkan dirinya pada Resti. Kamu tidak perlu terburu-buru, Resti. Aku di sini, siap untuk menunggu selama yang kamu butuhkan. Tidak ada tekanan. Resti mengangguk, matanya berbinar. Aku tahu itu, Gali. Tapi aku merasa ini waktu yang tepat. Aku sudah cukup belajar untuk menerima bahwa hidup ini berjalan terus. Bahwa aku bisa mencintai lagi, bukan untuk menggantikan Bayu, tapi untuk melanjutkan hidupku dengan cara yang baru. Gali merasa seolah beban berat yang ia rasakan selama ini akhirnya terangkat. Aku akan terus mendukungmu, Resti. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon rumah besar Resti, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Ada rasa damai yang luar biasa di dalam hati mereka. Tidak ada janji yang perlu diucapkan, karena keduanya tahu bahwa perjalanan yang baru ini akan dihadapi bersama. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tetapi ada harapan bahwa sesuatu yang indah bisa tumbuh dari luka yang mendalam. Gali tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Tetapi saat ini, ia merasa yakin bahwa bersama Resti, mereka bisa melewati semua itu. Tidak hanya sebagai pembantu dan majikan, tetapi sebagai dua orang yang saling mendukung dan berbagi hidup. Hari-hari, setelah itu terasa lebih ringan, lebih penuh. Resti mulai kembali ke dunia sosialnya, berkenalan dengan orang-orang baru, dan mencoba hal-hal yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan dilakukannya lagi. Ia kembali memulai hobi-hobinya yang lama, seperti melukis dan membaca, dan yang paling penting, ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Gali, yang sebelumnya hanya berperan sebagai orang yang hadir dalam kehidupan Resti, kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Mereka berdua saling berbagi kebahagiaan kecil, ketakutan, dan harapan, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendiri. Suatu hari, setelah beberapa bulan, mereka pergi bersama ke sebuah kafe kecil yang ada di ujung kota. Tempat itu adalah salah satu tempat favorit Bayu dan Resti dulu. Mereka duduk bersama, menikmati secangkir kopi sambil berbicara ringan tentang hal-hal kecil. Ada kedamaian di antara mereka, sebuah kedamaian yang tidak datang begitu saja, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh emosi dan perasaan yang sulit. Saat itu, Resti menatap Gali dengan senyum yang lebih cerah dari sebelumnya. Gali, aku rasa ini adalah awal yang baru. Gali tersenyum, matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. Aku juga merasakannya, Resti. Dan mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup. Tetapi satu hal yang mereka yakini adalah bahwa mereka kini berjalan bersama, siap menghadapi hari-hari depan, dan siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidup mereka. Bab yang penuh dengan harapan, cinta, dan kemungkinan yang tak terbatas.